Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 474 Memperkuat Moral Manusia. Titik hijau itu adalah jantung racun Lord Nether, dan setiap tetes racun dalam tubuhnya berasal dari sana. Jadi, racun yang tersimpan di sana adalah raja sejati dari semua racun, racun yang dapat menakuti hantu dan dewa. Gua. Lord Nether terus berkokok. Ketika bintik hijau itu akhirnya membesar hingga ukuran yang layak, bintik itu retak dari tengah, lalu tiba-tiba. Bayangkan bintik hijau itu sebagai semacam kista. Astaga, plus. Retakan itu tampak seperti mata ketiga, dan sinar hijau melesat keluar darinya seperti air mancur. Dengan kecepatan yang luar biasa, sinar itu dengan cepat mendekati wajah Jiang Chen. Sinar hijau ini terbuat dari lendir kehijauan, dan baunya tidak sedap. Bahkan dapat merusak udara di sekitarnya, menyebabkan suara retakan terdengar saat terbang menuju Jiang Chen. Ini adalah keterampilan menyerang terkuat milik Lord Nether, dan bisa disebut sebagai kemampuan bawaannya. Selain mengandung racun yang sangat kuat, keterampilan ini juga membawa kekuatan menyerang yang dahsyat. Jika seseorang terkena serangan demi serangan, orang itu hampir pasti akan mati. Bahkan seorang raja tempur yang tangguh pun tidak dapat menahan racun sekuat ini. Sempurna. Nyala api guntur sejati. Jiang Chen berteriak. Ia melambaikan tangannya, melepaskan naga yang menyala-nyala. Api ini adalah gabungan dari api naga sejati dan api petir sejati, dan mampu membakar apapun di bawah langit. Ia juga merupakan predator alami semua kejahatan. Ketika naga yang menyala-nyala itu muncul, ia segera menutupi racunnya, menyebabkannya mengeluarkan suara berderak. Awalnya, sinar racun hijau itu mengandung kekuatan ofensif yang sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah serangan terkuat dari Lord Nether, Raja Iblis. Namun, api Jiang Chen bahkan lebih kuat, dan itu segera menyebabkan sinar racun hijau itu menghilang. Tidak hanya itu, semua kotoran yang terkandung dalam racun itu langsung dihancurkan oleh api itu. Jiang Chen mengulurkan tangannya ke depan dan mengambil racun itu. Setelah itu, dia hanya membuka mulutnya dan menelannya. Apa? Lord Nether merasa seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, dan merasa seluruh langit berputar setelah melihat apa yang baru saja dilakukan Jiang Chen. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Orang di depannya benar-benar mengeluarkan racunnya dan menelannya, begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Racun yang diekstraksi itu sebenarnya adalah sumber racun mematikan Lord Nether, dan racun itu sangat kuat. Bahkan makhluk beracun yang membawa racun yang sama mematikannya tidak akan mampu menyerapnya. Namun, Jiang Chen hanya menelannya, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda merasa tidak nyaman. Setelah melancarkan serangan sekuat itu, Lord Nether terlihat semakin lemah, dan energinya tak lagi sekuat sebelumnya. Sudah cukup bermain-mainnya. Lord Nether, sudah waktunya bagimu untuk mati. Jiang Chen melepaskan 5 langkah naga biru dan melangkah maju. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas Lord Nether dan dengan paksa menginjak punggungnya. Bam! Aduh! Diiringi teriakan memilukan, tubuh Lord Nether yang tingginya 30 meter hancur berkeping-keping oleh kaki Jiang Chen, menyebabkan sejumlah besar darah dan daging mengalir turun dari langit. Hanya dengan satu serangan, Lord Nether yang tangguh itu hanya memiliki kepala. Namun, dia belum mati, dan dia menangis dengan sedih. Dengan niat membunuh yang kuat, Jiang Chen mengarahkan jarinya ke depan seperti pedang. Dalam sekejap, sinar kemasan melesat keluar dari ujung jarinya dan memotong keterampilan Lord Nether, memecah tengkorak yang seperti logam menjadi 2. Setelah itu, jiwa iblis hijau seukuran kepalan tangan terbang keluar dari tengkorak Lord Nether. Meskipun Lord Nether sekarang sudah mati, jiwa iblisnya masih memiliki kesadarannya sendiri. Setelah meninggalkan tengkoraknya, ia segera mulai terbang ke arah yang acak, berharap untuk mundur. Namun, karena jiwa iblis sayangnya tidak memiliki cara untuk menyerang, tidak ada cara untuk melarikan diri dari Jiang Chen. Apa yang paling diinginkan Jiang Chen dalam pertempuran ini adalah jiwa iblis ini. Jiang Chen mengulurkan lengannya ke depan dan meraih jiwa iblis itu. Di bawah panas terik api naga sejati dan api petir sejati, jiwa iblis itu dengan cepat dimurnikan. Jiang Chen membalik telapak tangannya dan meletakkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak langsung menyerapnya. Hebat, keponakan Jiang Chen benar-benar ganas. Racun mematikan Lord Nether sama sekali tidak bisa melukainya. Setelah Namong Yunfan menyaksikan Jiang Chen membunuh Lord Nether, dia hanya bisa menghela nafas. Kakak, orang ini semakin kuat dan kuat. Big Yellow tertawa gembira. Han Yan dan Namong Wentian juga tersenyum. Semakin kuat Jiang Chen, semakin bahagia mereka. Lord Nether telah terbunuh. Pada saat ini, semua orang menatap Jiang Chen, menatap pemuda berpakaian putih yang melayang di langit, terutama para jenius manusia itu. Setiap orang dari mereka menatapnya dengan mulut terbuka lebar karena terkejut. Tidak seperti Wu Ningxu dan mereka dari keluarga Nangong, mereka belum pernah melihat Jiang Chen membunuh seorang raja tempur, dan itulah sebabnya mereka sangat terguncang.
Selain merasa terkejut, mereka juga merasa sangat bersyukur. Karena Jiang Chen telah merobek kandang dan melepaskan mereka, mereka juga merasa bersyukur. Menurutku dia bukan dari benua selatan, dia adalah pembantu yang dibawa ke sini oleh gadis suci. Dia benar-benar hebat. Dia benar-benar seorang pria yang telah menarik kesengsaraan surgawi saat menerobos ke alam jiwa tempur. Kemampuan monster yang tak tertandingi bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Mampu membunuh Raja Iblis saat hanya seorang pejuang jiwa tempur, cakrawalaku benar-benar meluas hari ini. Bagus sekali. Lord Nether sekarang sudah mati, dan kedua penjaga telah dibunuh oleh Holy Maiden dan pemuda itu. Ini benar-benar kehilangan besar bagi Istana Raja Iblis, sepertinya kemenangan adalah milik kita manusia. Semua jenius begitu gembira hingga mereka hampir tidak dapat berbicara. Lord Nether akhirnya mati, dan itu adalah kemenangan besar bagi manusia hari ini. Sekarang setelah seorang Raja Iblis dan dua penjaga telah mati, meskipun masih banyak iblis di Gunung Nether, mereka tidak lagi menjadi ancaman, karena tidak ada dari mereka yang dapat menahan para prajurit tangguh ini. Ah! Master Istana ketiga telah meninggal, kita harus melarikan diri. Kedua penjaga itu juga sudah mati. Kita tidak bisa mengalahkan mereka, orang-orang ini terlalu kuat. Kematian Lord Nether merupakan pukulan telak bagi para iblis ini. Dalam sekejap, semua iblis yang belum mati dengan cepat bubar, mereka semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri, meninggalkan Gunung Nether dalam kepanikan. Mereka takut jika mereka melambat sedikit saja, mereka akan dibunuh oleh manusia-manusia ganas ini. Serang! Bunuh mereka semua! Ketika manusia melihat para iblis mulai mundur, mereka seperti telah disuntik dengan beberapa stimulan, dan mereka segera mulai memburu mereka. Sasaran utama mereka adalah para penguasa iblis jiwa tempur dari Istana Raja Iblis. Semakin banyak mereka membunuh, semakin lemah musuh mereka. Pertarungan sengit itu berlanjut selama belasan menit sebelum medan perang yang kacau itu menjadi sunyi. Di seluruh Gunung Nether, tidak ada lagi satupun iblis yang hidup. Mereka yang bisa berlari semuanya sudah pergi, dan mereka yang tidak bisa semuanya terbunuh. Mayat-mayat iblis menumpuk seperti beberapa bukit kecil, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara, menyebabkan mereka yang menciumnya merasa ingin muntah. Manusia-manusia itu semua berlumuran darah, sebagian dari darah mereka sendiri, sebagian dari darah iblis. Setiap orang dari mereka memiliki senyum gembira di wajah mereka. Tidak seorang pun dari mereka mengira ini akan terjadi. Mereka tidak hanya selamat dari apa yang mereka pikir akan menjadi kematian yang pasti bagi mereka, mereka juga telah membunuh banyak iblis. Bahkan Lord Nether dan dua penjaganya pun mati. Hasil dari ini pasti akan memperkuat moral semua manusia di benua selatan.